It started in about grade 7. Grade 7 I had two. I feel so helpless and terrified. I constantly face the following question. Or conversion story, whichever one you prefer to say. I'm really trying to pace myself, take everything slowly, and through my journey and how I embraced Islam. So, don't you ever dress normal? Constant discrimination. Close male friends and take my time so I can fully learn. Guess maybe we can get in some other people who actually don't like, So this is going to be a longer video, just warning you. I will take you to continued throughout my high school years. It was a long process for me, actually. Which I feel like is okay. Through my journey and how I embraced Islam. So, in fact, I graduated on top of my class. So inshallah, everything will be okay. At least Cruz won the caucus. And they sort of opened my eyes and got me asking questions. That was in grade 7. Warganet heran, Eropa mendadak Islami saat pandemi COVID-19, di Indonesia dikandrunkan. Hai para pemirsa yang budiman, sebelum Anda dengarkan berita kami, jangan lupa like, subscribe, lalu beri kami komentar, agar channel Jurnal 99 selalu bisa sajikan berita terbaru buat pemirsa sekalian. Warganet heran, Eropa mendadak Islami saat pandemi COVID-19, di Indonesia dikandrunkan. Portal Islam ID. Di tengah merebaknya virus corona, media-media Perancis memuji syariat Islam yang dinilai dapat mencegah penularan virus itu. Banyak yang mengapresiasi indahnya ajaran Islam bagi wanita untuk berjilbab maupun bercadar. Katanya, padahal Perancis sendiri merupakan negara Eropa pertama yang melarang menggunakan kerudung di tempat umum. Terlebih lagi, cadar atau nikab, karena para pengguna cadar atau nikab tidak dapat dikenali. Koran-koran di Perancis mengatakan bahwa yang paling selamat dari corona adalah wanita-wanita muslim yang berhijab karena mereka tertutup wajah, badan, tidak bersalaman dengan orang asing, tidak berciuman, dan tidak saling berpelukan, kata Syamsi Ali. Kabar ini membuat warganet heran. Muslim di Eropa dipuji, sedangkan di sini justru disebut sebagai kadrun alias kadal gurun. Eropa mendadak Islami sekali. Di sini dikandrun-kandrunin, heran. Selanjutnya, dialog pemikir Islam, Anies Mata, dunia pasca corona dan posisi dunia Islam. Dialog pemikir dunia Islam dengan topik tentang dunia pasca corona dan posisi dunia Islam berlangsung live online via Zoom Kamis 16 April 2020. Ada 4 pembicaraan. Pertama, Wadah Kanfar, ex-dirut Al Jazeera yang membawa media milik Qatar. Ini menjadi Expedia, berbahan dan terlengkap sepanjang masa, bukan hanya media mainstream. Kedua, Anies Mata, pemikir dari Indonesia. Ketiga, Ashraf Rashid, seorang penulis jurnalis yang mendalami Rusia. Keempat, Muhammad Makram, peneliti yang mendalami Cina dan Asia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih khususnya kepada penyelenggara dengan adanya forum ini, di mana kita masih dalam kondisi Mu'tazilah stay at home bersama corona. Masih kita sedikit jauh memprihatinkan apa yang akan terjadi pada dunia pasca corona. Pertama, ada beberapa hal yang tak bisa kita cermatkan dari ulasan Dr. Wadah Kanfar tadi. Kita umat Islam sepanjang sejarah baik sebelum dan selama wabah corona kita telah menyaksikan adanya perang peradaban.
Sejak Amerika mengidentifikasikan musuhnya yang sebenarnya adalah Cina dan Rusia pada tahun 2015 lalu, kita menyaksikan secara teroris atau Islamiyah. Sedang secara operasional kita sekarang menyaksikan phase baru pertemuan yang dinamakan Makroah Hajinah. Untuk pertama kalinya sejak sejarah perbangkitan Cina, sejak 40 tahun yang lalu, Cina menjadi negara yang paling mengambil manfaat dari proses globalisasi dunia. Pilar-pilar kebangkitan Cina sangat relevan dengan dunia. Teknologinya relevan, jaringan komunikasinya relevan, produk-produknya juga relevan dengan kebutuhan pasar dunia. Artinya semua produk Cina diekspor, diproduksi di dalam negeri. Bahkan Eropa adalah pengguna terbesar memproduksi alat kesehatan, baik alat atau obat-obatan dari dalam negeri. Kondisi ini justru akan mengaruhi impor dari Cina dan tentu saja merugikan Cina. Bingkai yang perlu menjadi prihatin kita dalam konflik peradaban ini adalah tidak adanya misi proyek peradaban yang dibawa kedua pihak atau misinya hanyalah mengalahkan satu sama lain. Masalah dunia saat ini kita saksikan adalah tidak adanya narasi peradaban baik dari Amerika, Rusia, Cina maupun Eropa. Saya melihat proyek jalur sutra Cina hanyalah proyek penyambung transportasi laut dan udara dan tidak membawa misi peradaban yang sebenarnya secara pemikiran bagi bangsa Cina. Jadi ketika melihat Cina bergeser dari sistem sosialisme ke kapitalisme, itu hanyalah sebuah eksperimen dalam negeri dan sekaligus menunjukkan kegagalan sistem sosialisme dalam menciptakan kesejahteraan bangsa Cina. Kebangkitan ekonomi ini adalah respon dari permasalahan internal dan bukanlah cerminan dari narasi peradaban yang dibawa bangsa Cina. Sekarang semua kekuatan ini khususnya Amerika mulai menjadikan Cina sebagai musuhnya di syaf pertama dan ini akan terbalik pada masa depan politik Eropa terhadap Cina. Kalau kita prihatin 1/3 ekonomi Cina sangat bergantung pada dunia. Benarlah apa kata Dr. Waddah bahwa Cina sebenarnya negara yang paling mengambil manfaat dari iklim globalisasi. Dan ini yang kita saksikan sejak tahun 90-an di mana terjadi pergeseran sistem ekonomi di Cina dari komunisme menjadi kapitalisme. Dan sejak itulah Cina menjadi negara yang banyak mengambil manfaat dari globalisasi. Namun, sekarang tidak mudah bagi Cina dalam kondisi globalisasi dan permusuhan Amerika, serta sikap Eropa sangat memengaruhi kondisi negeri Cina, terutama masalah ekonomi. Misalnya, Corona saat ini membuka realita baru bagi bangsa Amerika bahwa 90-90% produk kesehatan di Amerika adalah impor dari Cina, baik alat kesehatan atau obat-obatan. Dalam kondisi konflik yang permusuhan terhadap Cina mereka tidak siap, pilihannya adalah memproduksi alat kesehatan baik alat atau obat-obatan. Ketika kita menelisik sejarah Islam di mana waktu itu ada dua peradaban Romawi dan Persia, maka kita dapati kebangkitan Islam bukanlah karena kekalahan sebuah peradaban. Namun sejak awal munculnya membawa narasi pemikiran Islam yang dibawa kenabian sebagai proyek pemikiran. Sebelumnya akhir menjadi proyek peradaban, sedangkan Cina sejak awal tidaklah membawa misi peradaban apapun. Saya cenderung melihat kondisi sekarang ini lebih pada efek dan dari konflik peradaban daripada sekedar menuju keseimbangan sebagai sistem baru yang disepakati semua bangsa. Karena kebangkitan Cina itu berbeda dan di satu sisi sikap Amerika sebagai kekuatan dunia mewajibkan ia bertindak dengan apapun sehingga Cina tidak dapat sampai pada puncak peradaban yang biasa. Dalam kondisi sekarang ini saya cenderung mengatakan bahwa setelah krisis corona ini bisa menyebabkan krisis ekonomi, lalu akan terjadi krisis sosial dan berkembang menjadi krisis politik. Krisis politik yang akan berkembang nanti menurut saya adalah krisis politik yang berbeda, yaitu krisis politik dalam negeri di masing-masing negara. Wabah corona ini menyebabkan masing-masing negara menata urusan dalam negerinya dan ini bukan berarti globalisasi. Namun setiap negara akan sampai pada keseimbangan baru dan pada akhirnya bangsa-bangsa akan sampai pada keseimbangan sistem global baru yang disepakati bersama.
Kebanyakan orang yang tidak mengetahui Cina dari dekat akan mengira bahwa konflik yang dihadapi Cina saat ini hanyalah perang dagang. Tidak banyak diekspos oleh media bahwa Cina sebenarnya juga menghadapi potensi konflik sosial dalam negeri dan perpecahan yang sangat nyata dan kuat. Konflik dan perpecahan ini bisa menyebabkan saur atau pemberontakan dalam negeri. Itu juga yang dihadapi Amerika dan juga negara-negara Eropa. Konflik sosial yang akan terjadi di negara akan sangat menentukan sistem baru di setiap negara. Sistem ini akan sangat memengaruhi hubungan antar bangsa ke depan. Wallahu a'lam.